Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai perjanjian kita, hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik. Karena ada tugas yang harus saya laksanakan dari calon guru penggerak, bukan berarti saya lebih pintar dari jenengan atau saya lebih senior, enggak. Ini kita sama sharing dan belajar. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan supervisi akademik ini menjadi pembelajaran yang baru, menjadi pengalaman baru bagi kita semua. Dan kemarin kita banyak kegiatan, maka ketiga tahapan tersebut akan kita jalani hari ini. Nah, yang pertama adalah praobservasi. Nah, panjenengan kemarin sudah memberikan RPP kepada saya, nggih. Nah, saya ada beberapa pertanyaan yang dari saya, yaitu tujuan dan tahapan observasi itu apa? Untuk tujuannya yaitu ada beberapa, 6. Yang pertama membaca teks dan menyanyikan lagu Matahari Terbenam. Yang kedua mencermati gambar tentang peristiwa malam hari. Yang ketiga siswa dapat berdiskusi untuk menyebutkan rumusan sila Pancasila. Yang keempat siswa mendeklamasikan atau menyampaikan rumusan Pancasila sila kelima. Yang kelima siswa dapat membedakan bunyi rendah dan tingginya suatu lagu. Yang keenam yaitu menyanyi bersama secara berseni-seni. Berarti ada 6 tujuan dalam pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat menyanyikan lagu Matahari Terbenam. Terus yang kedua adalah mencermati gambar tentang peristiwa malam hari. Yang ketiga adalah siswa dapat berdiskusi atau dapat menyebutkan rumusan sila kelima Pancasila. Yang keempat adalah siswa mampu membedakan tinggi rendah bunyi dan bunyi lagu pemandangan dengan tepat dan menyanyi bersama. Pertanyaan selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari materi apa saja? Hari ini kita akan mempelajari 3 materi, yaitu ada PPKN, yang kedua Bahasa Indonesia, dan yang ketiga SBDP. Yang pertanyaan selanjutnya, Bu Rosita mengajar kelas berapa? Saya mengajar kelas 1A. Terus tujuan yang akan dicapai siswa itu dapat dalam pembelajarannya apa, Bu? Sesuai tujuan observasi tadi dan tahapannya, yang pertama yaitu siswa dapat membedakan atau menunjukkan kosakata peristiwa di malam hari, misalkan gelap, ada burung hantu, ada bintang, dan ada bulan. Yang nomor 2, siswa dapat menuliskan kosakata tersebut dengan benar. Jadi siswa memilih dan menuliskan kosakata tersebut di dalam gambar bintang. Yang ketiga yaitu siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan bunyi sila kelima Pancasila. Yang keempat, siswa dapat membedakan tinggi dan rendahnya bunyi dalam suatu lagu. Yang keenam, siswa dapat menyanyikan lagu tersebut sesuai nada yang tepat bersama-sama di dalam kelas. Berarti ada 6 tujuan deh. Sekarang yang akan saya tanyakan, area pengembangan yang hendak dicapai apa? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai ada 4 area pengembangan, yaitu yang pertama budaya positif. Budaya positif tadi meliputi berdoa bersama, terus mengecek kehadiran siswa, lalu menanyakan bagaimana perasaan siswa saat di dalam kelas tersebut. Yang kedua ada diferensiasi. Yang ketiga ada pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir siswa mampu menyanyikan lagu Matahari Terbenam secara bersama-sama di dalam kelas. Berarti yang akan dinilai adalah budaya positifnya, misalnya berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan, menyanyikan lagu daerah. Seperti kalau diferensiasi di kelasnya Bu Rosita, profil pelajar siswanya apa saja? Dan itu ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Diferensiasinya nih. Ya. Selain nanti di pembelajaran tersebut akan ada
diferensiasi konten, proses, Proses dan produk. produk. Untuk pembelajaran sosial emosional, apa yang biasanya Bu Resika lakukan di kelas? Biasanya kita sebelum pembelajaran kita tanyakan kepada anak-anak bagaimana perasaan anak tersebut saat ketika baru masuk kelas, terus setelah menyanyi tadi bagaimana perasaan anak, dan setelah belajar bersama teman-teman bagaimana perasaan tersebut. Berarti di kelasnya Bu Resika sudah menanamkan kesadaran diri agar anak sadar apa emosi apa yang ada di dalam diri mereka. Oke. Pertanyaan selanjutnya, model dan metode pembelajaran yang akan disampaikan di kelas Bu Resika apa? Saya menggunakan dua, yaitu ada pembelajaran discovery learning dan yang kedua project based learning. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajarannya ada pembelajaran mandiri dan berdiskusi. Jadi untuk mandirinya kita bisa lakukan saat anak-anak menuliskan kosakata saat malam hari. Untuk yang berdiskusi akan kita lakukan saat anak-anak merumuskan apa bunyi sila kelima Pancasila. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran apa saja? Untuk alat dan bahan seperti biasa ada papan tulis, spidol, kapur, buku tulis, buku tema, dan alat tulis anak-anak. Kalau misalnya untuk IT, apakah pernah digunakan? Untuk IT tidak selalu, tetapi adalah beberapa pembelajaran yang menggunakan IT tersebut. Misalkan kayak audio gitu. Berarti untuk pembelajaran hari ini yang saya amati nanti tidak memakai IT ya. Biasa ya, kita kalau mengajar di kelas itu pasti ada kendala-kendala. Nah, misalnya kan kendala-kendala yang diperkirakan akan terjadi. Untuk ini kan ada 3 materi, yaitu PKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Kelihatannya untuk kendalanya itu akan terjadi di SPDP karena tidak semua siswa itu bisa menyanyikan lagu itu pas pada nadanya. Jadi kadang ada yang meleset nadanya sesuai teks lagu yang dinyanyikan. Mungkin karena ini juga berhubungan dengan profil belajar siswa, ada yang suka menyanyi, ada yang tidak suka, itu ya. Terus kalau melihat seperti itu, strategi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut apa yang dilakukan? Kalau strateginya misalkan kita bisa mengarahkan anak tersebut untuk membaca dulu teks lagu tersebut, lalu kita kirimkan video di WA nanti supaya bisa dipelajari di rumah. Nah, keesokan harinya kita akan menyanyikan dan mencoba lagu tersebut bersama-sama di sekolah. Mungkin Jadi Bu Resika sudah paham kan dengan murid-muridnya diberikan kendalanya seperti apa, dan Bu Resika sudah mengantisipasi untuk menangani kendala tersebut. Ya, Bu Resika, terima kasih. Kita jumpa lagi di kelas. Bagaimana
kabarnya Bu Resita? Alhamdulillah. Sesuai perjanjian kita tadi bahwa revisi akademik ada 3 tahapan, yaitu pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, sekarang kita dalam tahapan pasca observasi. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana perasaannya Bu Resita setelah melakukan pembelajaran di kelas dengan revisi akademik yang saya observasi? Perasaan saya senang dan bangga karena tidak semua kelas yang dilakukan supervisi tersebut. Untuk itu saya juga mendapatkan ilmu dari supervisi tersebut. Kalau biasanya kan supervisi akademik kan dari biasanya itu kan ketika ada pemberitahuan langsung observasi. Nah, kita ada tahapan-tahapannya, pra observasi, baru observasi, dan pasca. Nah, apa yang menjenengan rasakan? Untuk perbedaan yang saya rasakan, kalau supervisi kali ini itu menurut saya lebih tertata. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Jadi sebelum observasi itu kita ada langkah-langkahnya untuk supaya meminimalisir di langkah observasi itu tidak ada kendala. Setelah itu dalam proses KBM tadi ada kendala-kendala atau tidak? Untuk proses KBM tadi sesuai yang saya harapkan atau yang sudah saya lihat untuk di observasi itu ada beberapa kendala, yaitu yang paling menonjol di SPDT untuk menyanyikan lagu Matahari Terbenam. Di lagu tersebut anak-anak ada beberapa yang masih belum bisa membedakan tinggi dan rendahnya nada, lalu ketukan yang pas pada nada tersebut masih ada yang belum pas. Kalau Bu Resita sudah menemui kendala tersebut, bagaimana cara mengatasinya? Untuk cara mengatasinya, yang pertama, insya Allah saya akan pertemuan besoknya akan saya nyanyikan kembali bersama teman-teman. Yang kedua, akan saya tugaskan dan meminta tolong kerjasama orang tua untuk menyanyikan lagu tersebut di rumah lalu di video. Nah, nanti di situ akan kelihatan bagaimana proses pembelajaran anak-anak di sekolah dan di rumah seperti apa. Oke. Tadi setelah saya observasi, ternyata Bu Resita sudah nampak aspek budaya positif, pembelajaran sosial emosional, dan diferensiasinya. Memang kalau pembelajaran di kelas 1 memang beda dengan kelas 4, 5, 6 yang saya ambil kelas 4. Di sana kalau menurut kelas 4 kan profil belajar siswa itu nampak. Di kelas saya ada yang auditori visual, dan kinestik. Nah, di Bu Resita kan ada 3 tadi ya, auditori, visual, dan kinestik. Nah, dalam ketiga strategi budaya positif, pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi ini sudah nampak. Yang tadi Bu Resita menanyakan kabar, terus perasaan anak-anak ketika mulai pembelajaran, dalam pembelajaran, setelah pembelajaran. Itu untuk pembelajaran sosial emosional. Budaya positif ada berdoa, menyanyikan lagu wajib nasional, lagu daerah, dan diferensiasinya sudah nampak. Yang kedua, siswa mampu menggambarkan peristiwa alam. Tadi dicontohkan ada yang maju ke depan, siswa menggambarkan dan mengidentifikasi peristiwa di malam hari. Nah, yang ketiga, siswa mampu menyanyikan lagu Matahari Terbenam. Terus sudah nampak siswa setelah mendengarkan gurunya bernyanyi, kemudian siswa dapat menirukan dan menyanyikannya. Yang keempat, yaitu siswa mampu merumuskan bunyi Pancasila secara berdiskusi. Tadi murid-murid kan berdiskusi meskipun secara sederhana. Nah, itu memang untuk melatih anak-anak dalam berdiskusi mulai dari kelas 1, dari mulai yang sederhana dulu. Oke. Dan saya lihat tadi siswa kelas 1A itu sangat antusias dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Resita. Nah,
Untuk itu yang saya tanyakan kembali, rencana tindak lanjut ke depannya. Untuk rencana tindak lanjut seperti yang berkaitan dengan kendala tadi, nah anak-anak itu saya nyanyikan kembali lagu tersebut, terus saya berikan tugas dan saya minta tolong kerja sama orang tua dalam bentuk grup WA untuk menyanyikan lagu tersebut bersama-sama di rumah. Alhamdulillah sudah selesai pasca observasi kita. Mudah-mudahan kegiatan yang hari ini kita lakukan dapat menambah ilmu, dapat menambah wawasan bagi kita bersama dan dapat memajukan pendidikan di wilayah kita. Terima kasih Bu Rasita.